Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Sahabat KUA yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa menjumpai sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat KUA yang dirahmati oleh Allah, selamat jumpa kembali di acara kami Ngopi Bareng KUA Adi Mulyo. Yang pada kesempatan ini alhamdulillah kita telah memasuki hari pertama dari bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita dapat istiqomah, dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih khusyuk. Baik sahabat KUA yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa syariat Islam atau perintah-perintah di dalam menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan haji tidak serta-merta diturunkan bersama-sama ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Salah satunya itu tentang perintah menjalankan puasa. Tentunya tidak bersamaan dengan ketika kita diperintahkan, ketika Rasul diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz yang tidak asing lagi bagi kita, beliau Ustadz Ahmad Bustawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini puasanya? Alhamdulillah. Semoga puasanya lancar ya, bisa sampai buka. Kalau bisa jangan ngopi dulu, walaupun acara kita ngopi, tapi ngopinya nanti ketika berbuka puasa. Baik Ustaz, bahwa kita tahu bahwa syariat berpuasa itu masyarakat masih banyak yang belum paham kapan tepatnya gitu kan. Tepatnya syariat berpuasa itu diperintahkan kepada Rasul dan kepada umat-umat muslim untuk dijalankan dalam bulan Ramadan. Mohon penjelasannya, silakan. Terima kasih. Jadi ibadah puasa itu tidak langsung diperintahkan untuk puasa Ramadan. Jadi pertama kali umat Islam itu diperintahkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, puasa Ayyamul Bid. Kemudian ada lagi perintah untuk puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Tapi ini juga perintah puasa ini bukanlah suatu perintah yang wajib, jadi hanya sunnah. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan, ada tahapan sebelumnya, yaitu puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal-tanggal ketika bulan bersinar terang, 13, 14, 15 setiap bulan, dan diperintahkan untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Artinya itu perintah dari Rasul ya, bukan dari firman Allah atau dari Al-Quran, perintah untuk puasa. Ya otomatis namanya Rasul itu umpama yang tiku anil hawa. Bahwasanya perintah itu walaupun itu perintah sunnah, itu juga ada perintah dari Allah, walaupun tidak tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Tapi karena Rasul itu hanya sebagai penyampai dari Allah, maka perintah itu juga datangnya dari Allah. Cuma di situ perintahnya memang bukan perintah untuk wajib. Jadi memang ada tahapan-tahapan kesunahan. Sebelum datangnya perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan yang wajib itu 1 bulan gitu kan ya. Dan untuk puasa Ramadan itu sendiri itu memang diwajibkan setelah umat Islam itu hijrah di Madinah. Dan itu juga bukan pada tahun pertama, bukan tahun pertama hijrah. Jadi disyariatkan atau diperintahkan itu di bulan Sya'ban
Sya'ban tahun kedua Hijriah. Itu datangnya ya, datang Nah, perintahnya itu di datang bulan perintah Sya'ban, puasa Ramadan ya. baru menjalankannya di bulan Ramadan. Ramadan gitu kan. Di perintahnya di bulan Tapi Sya'ban. turunnya ayat itu pada bulan Sya'ban gitu Iya, kan. Sya'ban. Lalu begini Ustaz, bahwa di sana kan di dalam ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba gitu kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi artinya di sana itu dijelaskan bahwa kita umat Nabi Muhammad diwajibkan menjalankan berpuasa seperti ya sebagaimana diwajibkan juga umat-umat yang sebelum kita. Artinya apakah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu juga sudah menjalankan puasa Ramadan? Betul. Umat-umat terdahulu itu memang diperintahkan untuk berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan. Ya, jadi setiap umat itu beda-beda. Bisa kasih contoh? Contohnya, kayak umat Nabi Nuh, itu puasanya puasa 1 tahun. Penuh gitu, full gitu ya? Iya, nama distilahkan dengan puasa dahar. Puasa penuh, satu bulan, satu tahun penuh. Iya. Itu karena memang umat Nabi Nuh itu kan kuat-kuat, secara fisiknya itu kuat-kuat sehingga oleh Allah diperintahkannya 1 tahun penuh. Kemudian contoh lagi, perbedaan Nabi Musa itu umat Nabi Musa itu diperintahkan puasanya itu di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Sebagaimana dijumpai oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, mereka menjumpai orang-orang Yahudi Madinah itu puasa di hari Asyura. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura. Kemudian lagi, contoh lagi, umat Nabi Dawud. Nabi Dawud itu puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, selang-seling. Dan ini masih kita jumpai di kalangan-kalangan santri, itu puasa Dawud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa sepanjang tahun. Tapi itu syariat yang dijalankan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu wajib ya, seperti yang 1 tahun, kemudian ya, karena itu kama kutiba. Iya, artinya kan berarti kan sama ya, 1 tahun full, kemudian yang puasa Daud juga hukumnya wajib kan, bukan puasa sunat gitu kan. Artinya bahwa itu levelnya sama dengan puasa Ramadan yang dijalankan oleh umat Nabi Muhammad seperti itu. Terus contoh lagi yang contoh puasa lagi itu puasanya umat Nabi Isa. Ya, seperti apa itu? Itu 50 hari kan. Itu selama masa hidup hanya sekali atau setiap tahunnya? Setiap tahun, dalam 1 tahun gitu ya. Jadi dalam 1 tahun itu diwajibkan 50 hari gitu kan. Kalau kita kan 1 bulan, dan itu pun beda-beda ya, bisa 29 hari, bisa 30 hari gitu kan. Yang penting 1 bulan gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian kalau kita umat Islam memang sebentar, dulu umat Nabi Isa itu puasanya di bulan Ramadan juga, di bulan Ramadan 1 bulan. Kemudian ada penambahan 10 hari, ada penambahan 8 hari. Kemudian akhirnya genap 50 hari ya. Tapi kemudian akhirnya puasa mereka itu tidak dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi disesuaikan di musim semi. Jadi di musim Rabi', cara istilahnya di kita itu musim semi. Di mereka kan ada 4 musim ya, ada musim gugur, nah ini dilaksanakan di musim semi. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad oleh Allah diberi keistimewaan, diberi khususiyah untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Oke, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga kita sebagai Muslim yang sedang menjalankan berpuasa dapat mengambil hikmah dari orang-orang atau umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, yang mereka justru lebih berat di dalam menjalankan berpuasa. Ada yang 1 tahun, ada yang 50 hari, ada seperti puasa Daud. Tapi kita diwajibkan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Itu pun kadang bisa genap 30 atau hanya
29 hari. Yang penting kita jalankan kewajiban kita berpuasa, semoga ibadah kita senantiasa diberi kelancaran, diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita pada siang hari ini tentang sejarah singkat tentang berpuasa, semoga ada manfaatnya. Kami akhiri dari seluruh kerabat di KUA Mulyo. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.